'cause no, it's never going easy. I drove across this mountain high, I set my sights on empty skies, 'cause love, no, it never breaks easy. 'Cause love, no, it never breaks easy. Let me break your heart of stone, put to use these fragile bones, jumping into the unknown, just be adventurous, adventurous. You could see my wrecking ball, shiver, shake, and watch them fall. Let your love adventurous. I put this home in my pocket, took the change, rolled with the punches. No, it's never coming easy out in the dark. Sidang perkara perdata nomor 93/PDTG/2019 Pengadilan Agama Martapura akan segera dimulai. Pada para pihak mau segera memasuki ruang persidangan dan menduduki tempat masing-masing. Tata tertib pengadilan. Pihak pengadilan mempunyai panduan tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruang pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Pihak yang hadir di ruang sidang harus mentaati apa yang disampaikan hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang selalu menjunjung rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menjunjung tinggi rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dapat dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian yang sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. Dan 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Senin tanggal 25 November 2019, sidang perkara nomor 93/PDTG/2019 Pengadilan Agama Martapura segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 93/PDTG/2019 Pengadilan Agama Martapura tentang perkara perceraian antara saudari Raya Novira sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Malik Ibrahim sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Saya Raya Novira sebagai penggugat dan didampingi oleh kuasa hukum saya. Terima kasih yang mulia. Saya Putri Rana di sini selaku kuasa hukum dari Raya Novira dan didampingi oleh rekan saya. Terima kasih yang mulia. Saya Nida Agustin selaku kuasa hukum penggugat dan rekan saya. Terima kasih yang mulia. Saya Bella Mariana selaku kuasa hukum dari penggugat. Terima kasih. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya akan cek identitas dari pihak penggugat. Baik, dari pihak penggugat, silakan menunjukkan kartu identitas saudari ke meja majelis hakim. Baik, silakan kembali ke tempat duduk.
Saudari penggugat, silakan saudari sesuaikan identitas saudari dengan kartu identitas. Nama saudari, Raina Novira yang mulia, tempat tanggal lahir, 6 November 1995. alamat saudari, Jalan Bina Putra, RT 11 RW 3, Kelurahan Gunung Payung, Kecamatan Landasan Ulin. pekerjaan saudari, Swasta yang mulia, keyakinan. Islam. Baik, saudara penggugat, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum saudari? Benar yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, saudari kuasa hukum dari pihak penggugat, silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara, dan BAP saudara. Baiklah, kepada pihak tergugat silakan cek keabsahan dari surat pihak penggugat. Silakan duduk kembali. Kemudian dari pihak tergugat, siapa saja yang berhadir pada persidangan hari ini? Terima kasih yang mulia, yang hadir pada persidangan hari ini. Saya Muhammad Malik Ibrahim sebagai tergugat didampingi kuasa hukum saya. Terima kasih yang mulia, saya Dewi Rosanti sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat bersama dengan rekan saya. Saya Cutlandra Rizkia selaku kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat kami sudah membaca identitas saudara. Silakan maju ke meja majelis hakim untuk pengecekan kartu identitas saudara. Baiklah, silakan kembali ke tempat. Silakan saudara penggugat, Anda sebutkan identitas saudara sesuai dengan kartu identitas. Nama saudara, Muhammad Malik Ibrahim, tempat tanggal lahir, Banjarbaru 28 Agustus 1993. alamat saudara, Komplek Pangeran Antasari nomor 10 RT 2 RW 5 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura. pekerjaan, Wirausaha, keyakinan saudara. Islam yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum saudara? Benar yang mulia, saya didampingi kuasa hukum saya. Baik, dari kuasa hukum pihak tergugat silakan menyerahkan surat kuasa saudara, surat izin beracara, dan BAP saudara. Silakan. Baik, silakan kepada pihak penggugat untuk mengecek keabsahan dari surat pihak tergugat. Baiklah, silakan kembali ke tempat. Baik, dari pihak-pihak apakah sudah siap mengikuti persidangan? Dari pihak penggugat? Siap yang mulia. Pihak tergugat? Siap yang mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 untuk peresmian perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk penyelesaian perkara ini secara damai. Untuk itu pengadilan selaku mediator, jadi para pihak bisa menyerahkan kepada pihak pengadilan atau memilih sendiri mediatornya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Untuk mediatornya sepenuhnya kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Baiklah, dari pihak tergugat bagaimana? Untuk mediator kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim menentukan bahwa mediator untuk perkara ini dalam gugatan perceraian saudari Raina Novira dan saudara Muhammad Malik Ibrahim. Mediatornya adalah saudara Noval Aditya Ramli
SHMH yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung, dan perlu diketahui bahwa lamanya mediasi ini selama 30 hari dan dapat ditambah selama 30 hari apabila dibutuhkan dan memang ada upaya damai dari kedua belah pihak. Baik untuk memberikan waktu bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat melakukan mediasi terdahulu, maka selanjutnya sidang ditunda dan ditutup. Register perkara nomor 099-PDT-G-2019-PA.TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Apakah dalam keadaan sehat pada siang hari ini? Bagaimana dengan Bapak? Apakah sehat juga? Apakah Bapak dan Ibu di sini mengetahui mengapa Bapak berada di dalam ruangan ini? Baiklah, kalau begitu langsung saja kita mulai ya Pak, Bu. Karena di sini saya selaku hakim mediator yang mediasi yang telah dipilih oleh hakim ketua dan telah disetujui oleh Bapak dan Ibu pada sidang sebelumnya, maka di sini saya akan memediasi Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dan Ibu berada di ruangan sini, apakah Bapak dengan Ibu sudah bertemu untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangga, dan apakah Ibu dan Bapak tidak menemukan jalan keluar selain untuk bercerai? Saya sudah menyarankan, sebelumnya saya sudah menyarankan kepada suami saya untuk tidak pulang larut malam agar dia bisa memperhatikan keluarga, agar dia bisa memperhatikan anak-anak tentunya. Tapi dia sendiri tidak mau dan kita tidak memiliki titik temu di sini, Pak. Pak, sebelumnya mengenai kejadian ini, istri saya sudah mengizinkan dan dia memperbolehkan, tetapi dia sendiri yang mengingkarinya, dan ini merupakan konsekuensi dalam bekerja. Integritas dan profesionalitas dijunjung tinggi dalam sini, Pak. Bekerja sih boleh, Pak, tapi tidak sampai pulang malam, bahkan tidak pulang. Tidak pernah dia tahu bagaimana keadaan keluarganya di rumah, bagaimana anak-anaknya. Dia terlalu terkesan menelantarkan di rumah itu. Baik Ibu, Bapak coba harap lebih tenang dulu. Sekarang gini, coba Ibu dan Bapak saling pandang, kemudian Ibu dan Bapak saling bertatap muka. Bagaimana, pikirkan bagaimana Ibu dan Bapak dulu ketika pertama kali bertemu, bagaimana Bapak dan Ibu waktu dulu saling jatuh cinta sehingga memutuskan untuk berumah tangga. Dan sekarang rumah tangga Ibu dan Bapak sedang diterpa masalah. Tetapi kan bukan berarti rumah tangga yang sedang diterpa masalah itu harus diselesaikan dengan cara bercerai. Terlebih lagi di sini Bapak dengan Ibu kan sudah memiliki seorang anak yang masih sangat-sangat kecil. Apakah Ibu dan Bapak ini tidak kasihan nantinya apabila misalnya Ibu dan Bapak ini bercerai? Begini Pak, mengenai anak saya, sebagai orang tua saya selalu memberikan yang terbaik untuk anak saya. Ketika saya pulang bekerja, saya selalu mengecek mereka di kamar. Ketika pagi pun, saya selalu menanyakan, memberi nasihat, menanyakan kabar. Bahkan ketika saya waktu libur, saya selalu mengajak mereka untuk jalan-jalan. Tapi nyatanya ini masih kurang bagi istri saya. Ya kamu pikir sendiri, apa dengan kamu kasih nasihat? Apa kamu dengan kamu ajak jalan-jalan sudah cukup? Apa kamu pernah sedikit kamu pikirkan? Pernah nggak sekali kamu nanya bagaimana dia di sekolahnya, bagaimana dia dengan teman-temannya? Bahkan anak-anak kita tidak ada yang dekat dengan kamu, dekat dengan neneknya. Pernah tidak kamu pikir kayak gitu? Coba Ibu sekarang sabar. Gimana kalau saya sarankan Bapak untuk mengambil cuti beberapa hari dan berusaha antara Bapak dan Ibu memperbaiki semuanya? Tidak bisa Pak, tidak bisa ambil cuti karena ini merupakan pekerjaan yang profesionalnya dan integritasnya harus dijunjung tinggi Pak. Ya kamu pikir keluarga ini main-main? Sudah saya bilang Pak dari awal, dia tidak pernah mementingkan keluarganya. Coba Ibu harap lebih tenang dulu, Di sini saya akan menawarkan kepada Bapak, bagaimana kalau Bapak mengambil cuti beberapa hari Pak? Kan bukankah dengan mengambil cuti beberapa hari di pekerjaan Bapak itu tidak mengganggu pekerjaan Bapak? Kan saya tadi sudah bilang Pak, tidak bisa, ini pekerjaan Pak, bukan main-main. Integritas itu dijunjung tinggi dalam pekerjaan ini Pak. Sudah tidak bisa saya sudah lelah, saya sudah berapa kali berbicara sama dia. Bahkan keluarga kita juga tidak bisa memediasi. Saya mohon kepada Bapak untuk meneruskan perjalanan ini. Baiklah, kalau memang keputusan Ibu sudah bulat ingin bercerai dengan Bapak, di sini saya selaku hakim mediator tidak bisa memaksa kehendak ataupun keinginan Ibu untuk menggugat cerai Bapak.
Di sini saya selaku hakim mediator selanjutnya akan membuatkan hasil laporan dari mediasi pada siang hari ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya, itu sidang jawaban gugatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember tahun 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada Bapak dan Ibu untuk menghadiri persidangan tersebut. Ya Pak ya, Bu? Ya Pak. Mungkin alhamdulillah mediasi pada siang hari ini telah berhasil, walaupun hasilnya kurang baik seperti yang kita inginkan, tidak ada perceraian ya Pak, Bu. Silakan kepada Bapak dan Ibu, karena mediasi telah selesai, silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Jumat 27 Desember 2019, dengan register perkara nomor 099-PDT.G/2019-PA.TJK segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang ia mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara 099-G/2019-PA.TJK antara Penny Febrianti binti Ibrahim melawan Abdul Aziz bin Abdul Rahman pada hari ini Jumat 27 Desember 2019 dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan sidang dibuka dan dibuka untuk umum. Kepada jurusita supaya memanggil penggugat dan tergugat agar dapat hadir di dalam ruang persidangan. Register perkara nomor 099-G/PDT.G/2019-PA.TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, kepada saudara tergugat, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap ikut sidang pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Untuk saudara penggugat dan tergugat, dalam persidangan kali ini, apakah kalian datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum kalian semua? Didampingi oleh kuasa hukum. Apakah dalam persidangan ini tergugat dalam keadaan sehat dan siap ikut sidang pada hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Lalu bagaimana kepada seluruh kuasa hukum? Apakah anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, selanjutnya apakah pada persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan oleh kuasa hukum penggugat? Ya, diwakilkan oleh kuasa hukum. Bagaimana hasil usaha dari mediasi klien Anda, saudara kuasa hukum penggugat? Berdasarkan saran dari majelis hakim, maka kami selaku kuasa hukum dari penggugat telah mengadakan upaya perdamaian atau mediasi, baik itu yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat maupun dengan kuasa hukum masing-masing. Namun setelah dilakukan upaya tersebut tetap tidak ada jalan tengah yang disepakati bersama. Oleh karenanya kami memohon kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan hari ini. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah benar pernyataan dari kuasa hukum penggugat atas pernyataannya?
Ya benar yang mulia, antara tergugat dan penggugat memang sudah melakukan pertemuan dan melakukan mediasi untuk berdamai. Namun dalam mediasi tersebut tidak menemui titik temu untuk berdamai. Maka untuk itu diserahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Saudara sekalian, baik saudari penggugat ataupun saudara penggugat, upaya perdamaian melalui mediasi masih belum berhasil. Maka perkara ini akan diajukan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan dan dilihat oleh pihak-pihak terkait saja dan tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, maka untuk itu kami nyatakan sidang ini tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang dengan register perkara nomor 099-PDT-G-2019-PA-TJK. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari saudari penggugat? Ya, sudah yang mulia. Baiklah, kalau begitu meskipun saudara tergugat telah menerima salinan surat gugatan dari penggugat, namun tetap akan dibicarakan atau dibacakan oleh surat tersebut oleh penggugat. Baik yang mulia, saya mewakili penggugat untuk membacakan surat gugatan. Surat gugatan cerai Bandar Lampung 8 Desember 2019. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung, perihal cerai gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Penny Febrianti binti Ibrahim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan, pebisnis butik pelangi, tempat tinggal, Jalan Pulau Pandan nomor 90, Sukarame, Kota Bandar Lampung, warganegaraan Indonesia. Disebut sebagai penggugat. Melawan, nama Abdul Aziz bin Abdul Rahman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen UIN Raden Intan Lampung. Tempat tinggal, Jalan Pulau Pandan, nomor 90, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame sesuai kutipan akta nikah nomor 1860-CS-K-2009 tanggal 29 Juni tahun 2009. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Walter Mongosidi, Gang Pipit, Pengajaran Teluk Betung Utara, kemudian pindah ke Jalan Pulau Pandan nomor 90, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Selama 3 tahun 2 bulan dan selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai oleh 2 orang anak, masing-masing bernama Brian Pratama, lahir tanggal 27 November 2016, dan Airin Novalia, lahir tanggal 28 Desember 2011. 2 anak tersebut dalam asuhan Abdul Aziz dan Penny Febrianti. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak tergugat ditugaskan bekerja sebagai dosen di UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 5 Januari 2019, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat sering melakukan tindakan kasar, perhatian mulai berkurang, sering pulang malam, dan uang belanja kepada penggugat semakin berkurang. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019, tergugat diketahui makan bersama seorang perempuan di rumah makan Putih Minang, Tanjung Karang, dan dibuktikan dengan adanya kiriman foto dari teman penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 7 September 2019, hingga sekarang penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan kemudian penggugat bertempat tinggal di Jalan Yudhistira, Kelurahan Korprijaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Pulau Pandan nomor 90, Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan selama itu tidak ada hubungan. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, Junto PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Junto KAI Pasal 116. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang amarnya sebagai berikut. Primair, mengabulkan gugatan penggugat, menceraikan perkawinan penggugat Penny Febrianti dan tergugat Abdul Aziz, membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar, atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kuasa hukum penggugat Hendy Isarianto SH MH. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan surat gugatan. Saya ingin bertanya kepada saudari penggugat, apakah saudari penggugat akan merubah atau menambah dari isi gugatan yang telah kuasa hukum Anda bacakan? Tidak, Pak. Saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah Anda sudah mengerti isi dari gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat pada Anda? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat yang dibacakan tadi, baik secara lisan ataupun secara tertulis? Ya, saya diwakili oleh kedua kuasa hukum saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan selanjutnya. Baik. Dengan ini kami nyatakan persidangan ini dibuka untuk umum. Selanjutnya, untuk mendengarkan jawaban dari tergugat dan penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Jumat 3 Januari 2020 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada penggugat dan tergugat, ini kami nyatakan adalah sebuah panggilan resmi dan sah secara hukum. Sidang perdata cerai gugat register perkara 099-PDT-2019-20PA-TJK dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sidang kami nyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang.